Amin wa bihi nasta'ina ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang terhormat Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri, yang kami hormati segenap narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, segenap ustadz dan ustadzah serta anak-anakku SD Plus Rahmat yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Sehingga pada pagi hari ini yang penuh berkah, kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan kampanye digital Safe Zone SD Plus Rahmat. Bijak digital, selamatkan generasi tunas. Wah, Ustazah Esti, teman-teman, hari ini rapi-rapi sekali ya di masjid. Ada acara apa sih sebenarnya? Nah, Mbak Alia, hari ini kita akan memulai langkah besar untuk menjadi anak-anak yang cerdas di dunia digital. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan arahan dan nasihat dari kepala sekolah kita. Untuk itu agenda berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara resmi. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala SD Plus Rahmat Ustadzah Sri Wahyuni MPD, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Ini MC nggak ada Us. Yang kepanjangannya ini Dinas. Yang jangan bacakan tadi pemberdayaan ini Dinas. Berdiri aja ya, berdiri boleh. Baik, ini sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Bapak Zaki dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Sulit saya kalau nggak baca teksnya, terlalu panjang. Dan tim yang hari ini bisa hadir dalam kesempatan hari ini, yang saya hormati segenap ustadz-ustadzah dan anak-anak sekalian SD Plus Rahmat yang ustadzah sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara sosialisasi dan kampanye digital jadi SD Plus Rahmat. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, menyenangkan. Alhamdulillah. Anak-anak, ini kalian ini perwakilan dari masing-masing kelas. Maunya ustazah mengundang semua anak, tapi karena jumlahnya 886, tempatnya nggak cukup ya anak-anak, sehingga kalian hadir di sini hanya perwakilan. Satu kelas berapa anak? Hanya 3 anak. Nah, nantinya anak-anak sekolahan punya acara. Ini apa ya ini? Sosialisasi dan kampanye digital. Di sini nanti Ustazah sangat berharap kalian semua nanti mendengarkan apa yang disampaikan pemateri kita hari ini.
Nanti biar beliaunya yang memperkenalkan diri. Materinya adalah bagaimana, di sini ada ya, Safe Zone SD Plus Rahmat, bijak digital, selamatkan generasi tunas. Safe Zone. Jadi kita ingin SD Plus Rahmat ini tempatnya adalah tempat yang aman, anak-anaknya paham dan ngerti bagaimana bermedia sosial. Bagaimana bermedia sosial. Nanti akan dijelaskan panjang dan lebar. Setelah dijelaskan, nantinya kalian akan menjadi duta. Di kelas kalian akan menjelaskan ulang. Aduh, sulit Ustazah. Akan didampingi ustazah-ustazah kalian. Intinya kita mengajak kepada semuanya, anak-anak SD Plus Rahmat harus bisa mengendalikan diri pada saat menggunakan HP. HP ini bisa bermanfaat buat kita. Bahkan sekarang semuanya ada di sini ya anak-anak. Tetapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik, HP ini bisa merusak. Oke, bisa bagaimana anak-anak? Merusak. Karena ada tayangan yang nggak boleh dilihat untuk anak-anak. Ya, oke, siap anak-anak? Siap mendengarkan materi? Siap. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya sangat berharap kalian nanti bisa mendengarkan dengan baik. Nantinya ada door prize ya Ustazah ya? Ada door prize-nya loh. Kalau kalian mendengarkan dengan baik, ada pertanyaan, kalian bisa menjawab. Nanti ada door prize menarik yang akan kalian dapatkan. Oke anak-anak? Oke, baik. Terima kasih dari Ustazah, cukup sekian. Sekali lagi, tolong fokus, perhatikan baik-baik, sehingga nanti kalian akan bisa menyampaikan kepada teman-teman kalian. Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Yuni atas pesan-pesannya yang sangat memotivasi kita ya. Wah, kata Ustazah Yuni tadi, kita harus jadi anak yang pandai dan bijak ya dalam menggunakan gadget. Maksudnya itu apa sih, Us? Nah, pertanyaannya hebat. Pandai dan bijak itu artinya kita bisa memilah informasi mana yang baik dan tidak untuk kita anak-anak usia sekolah SD. Pinter banget nih ya calon daripada tunas digital kita ini. Tuh, dengar teman-teman, kata Ustazah Yuni, kita harus bijak dan pandai. Tapi Us, aku sudah nggak sabar nih mau tahu ada apa informasi lain dari tamu kita. Sabar ya. Nah, teman-teman biar makin semangat sebelum kita panggil tamu spesial kita, yuk kita tepuk semangat dulu nih ya, Mbak Alia pimpin ya. Siap Us. Teman-teman ikuti aku ya. Tepuk semangat. Semangat. Oi. Mantap ya, semangatnya sungguh energi yang luar biasa. Langsung saja, inilah dia sosok yang akan memimpin kita di Safe Zone hari ini. Kita sambut bersama dengan meriah narasumber kita dari DP3 KB, Bapak Zaki Zamani dan juga tim. Hari ini Pak Zaki ini kepalanya daripada dinas DP3 KB, langsung loh yang kesini teman-teman. Saya dulu lambai tangan. Bapak mohon izin monggo dipakai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ustazah Yuni, Bapak Ibu Guru, Ustazah yang hadir pada pagi hari ini, adik-adikku, kakak-kakak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apa lagi? Allahu Akbar. Yes, oke. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kita bertemu ya, kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaki Zamani. Kebetulan bertugas di DP3AP 2KB, panjang namanya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ada yang tahu kantornya? Nggak tahu. Kantornya di mana? Siapa yang tahu? Oh, nggak tahu. Ya. Kantornya ada di Jalan Mayor Bismo, ya, di depan pom bensin sebelah barat. Jadi boleh kakak-kakak kalau mau main, boleh main ke sana. Ya. Di sana ada ayah bunda yang tugasnya salah satunya adalah melindungi kalian, melindungi anak-anak Indonesia, melindungi anak-anak kota Kediri. Dari apa? Dari segala macam ancaman. Ancaman apa saja? Ancaman kekerasan, ancaman informasi yang tak layak untuk kalian, ancaman dari gizi buruk, ya, banyak ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri kalian. Makanya dari pemerintah ada yang namanya bidang perlindungan perempuan dan anak. Bahkan ada kementeriannya. Kementerian Perempuan dan Anak itu ada kementerian sendiri, namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, jadi ada Kementerian PPPA. Ya. Kemudian kakak-kakak semuanya, salah satu dari pemerintah dalam melindungi kalian, pemerintah saat ini menerbitkan namanya PP Tunas. Ada yang tahu PP Tunas? Nah, PP Tunas. Ada yang menyampaikan Tunas itu tunggu nanti saja. Ya, Tunas itu ada yang menyampaikan tunggu anak siap. Ada yang menjalankan bahwa ada yang mengatakan bahwa ini adalah tunas, kalian adalah tunas-tunas bangsa yang harus disemaikan, yang harus tumbuh dengan baik. Ya. Waktunya berapa menit? 30 menit. Ya. 30 menit. Sekarang jam 7.30. Ya, 7.30. Jadi nanti sampai jam 8. Ada yang senang di sini atau ada senang di kelas? Senang di sini atau senang di kelas di sini? Oh, ada yang senang di kelas? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Semuanya senang di sini, Us. Ya, jadi ya sama di kelas kalian mendapatkan ilmu, insya Allah di sini juga akan mendapatkan ilmu, dan kalian memiliki tugas tadi apa? Menyampaikan kepada teman-temannya. Jadi anak cerdas di dunia digital. Apa sih? Ya, jadi anak cerdas di dunia digital. Ya. Oke, jalan. Pak, ini Pak.
Ujungnya langsung. Oh wes itu sana Pak. Ya, udah wes kena. Ya, nama saya Zaki Zamani. Ya, kebetulan putra putri saya dulu juga sekolah di SD Rahmat. Ya, dulu tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, hari ini ayah akan berbagi informasi tentang dunia digital. Siapa yang punya HP atau tablet? Angkat tangan. Semuanya punya. Ini nggak angkat tangan berarti nggak punya. Sudah. Turun. Yang nggak punya memang belum boleh. Ada yang nggak punya, ada yang belum. Ya, hampir semuanya saya lihat tadi punya, ya kan? Yang belum punya beberapa saja, belum diizinkan. Ya, kalau yang sudah biasanya suka main apa? FF, Roblox, Mobile Legend, apa? Ya, banyak yang suka main. Mainnya berapa jam? 1 jam, 3 jam, 2 jam, 4 jam, 1. Oke, sudah. Jadi tadi dilihat ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang tidak terbatas. Dari pagi sampai sore boleh main. Ada, ya. Ya, fakta menariknya apa? Banyak anak menggunakan internet setiap hari, bahkan bisa sampai berjam-jam tanpa disadari. Ini sudah terbukti ya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang boleh pagi sampai sore. Apa yang dilakukan? Ya. Apa itu internet? Internet adalah dunia digital. Dunia digital seperti dunia ini, akan tapi kalian bisa melakukan apa saja di situ. Mulai tadi itu, ini logonya apa ini? Ini apa? YouTube video, ya kan? Ini apa ini? Ya, main game. Gamenya seru, yang menghibur. Tadi ada yang main Roblox, ada yang main Mobile Legend, FF. FF itu yang tembak-tembak itu ya? Apalagi? Oh, itu mobile. Kalian juga bisa belajar, ada ilmu pengetahuan tanpa batas di situ. Di situ banyak buku e-book yang berguna untuk kalian juga banyak. Kalian bisa mengirim pesan kepada teman-temannya pakai apa? WhatsApp. Ada yang punya nomor WhatsApp temannya? Oh, punya. Kamu apa? Apa? Coba apa? Kamu apa? Telepon? Oh, telepon buat mabar. Mabar itu apa? Main bareng, ya. Chat teman, tetap berhubungan dengan teman, ya. Fungsinya sangat banyak, ya, di internet. Akan tapi kalian harus bisa memilih, ya. Internet itu seperti dunia kedua, tapi kita perlu tahu cara amannya agar kalian tetap bisa aman dari ancaman-ancaman yang ada di dunia internet. Ya. Makanya pemerintah menetapkan itu namanya PP Tunas, peraturan pemerintah untuk pengaturan aplikasi. Jadi sebenarnya aturan ini yang paling disasar di PP Tunas ini adalah para penyedia aplikasi. Jadi aplikasi penyedia aplikasi yang membuat aplikasi Mobile Legend tadi, yang membuat aplikasi FF, yang membuat aplikasi Roblox. Nah, akan tapi di dalam situ, utama di dalam pasal 20 dan 21
diatur siapa saja yang boleh menggunakan media sosial atau aplikasi-aplikasi yang untuk anak-anak. Ada aplikasinya itu ada levelnya, ada level resiko rendah, risiko sedang, ada level yang risiko tinggi. Ya, ini adalah peraturan dari pemerintah yang dirancang khusus untuk melindungi anak-anak. Ya, anak-anak itu kalian. Siapa yang tahu anak-anak? Siapa yang disebut anak, siapa yang tahu? Boleh maju ke depan, saya kasih hadiah. Ayo maju, ayo sini. Siapa namanya? Namanya siapa, Kak? Aska, ada di sana. Ya, Aska kelas 1. Kelas 1. Ya, kelas 1. Yang disebut anak itu siapa? Anak-anak. Anak-anak itu siapa? Soalnya masih kecil. Oh, waduh. Jadi yang masih kecil itu disebut anak-anak. Kalau ada orang besar tapi kecil, orang dewasa tapi kecil, itu disebut anak-anak bukan? Oh. Jadi kakak-kakak, anak-anak itu semua orang yang usianya kurang dari 18 tahun, termasuk bayi di dalam kandungan. Karena berani maju ke depan, saya kasih hadiah. Ini buat beli apa? Jajan. Oh, jajan. Nanti buat beli jajan. Boleh, aku ditakut ya, Kak. Foto dulu sama Mas Egi. Ditunjukin ini mana nih. Nah. Oh ya, Doraemon. Oke, ya, anak-anak itu adalah semua seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun. Di sini ada yang usianya 18 tahun. Adanya ustadz-ustadzahnya, ya. Kalian semua bukan. Jadi kalian semua disebut anak-anak. Ya, anak-anak itu memiliki 4 hak dasar ya. Ini sedikit penyimpangan, tapi biar kalian tahu, kalian itu adalah anak-anak memiliki 4 hak dasar yang kalian miliki. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mau anak Amerika, mau anak Palestina, mau anak Arab, mau anak negara manapun, semuanya memiliki 4 hak dasar. Satu apa? Hak untuk apa? Hak untuk hidup ya. Jadi semua anak di dunia ini berhak untuk hidup. Tidak boleh ada yang mengambil haknya. Dalam mengambil haknya itu artinya mematikan. Itu tidak boleh. Jadi semua berhak untuk hidup. Makanya ketika ada perang, itu ketika ada anak-anak menjadi korban, itu sama merenggut haknya. Ya, yang kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Kalian berhak tumbuh dan kembang, tumbuh dalam jasmaninya, juga tumbuh rohaninya, tumbuh pengetahuannya. Makanya di sini kalian adalah untuk tumbuh pengetahuannya. Kalian disekolahkan, mendapatkan ilmu adalah tumbuh kembang rohaninya, jiwanya. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk perlindungan. Kalian berhak untuk dilindungi dari apa? Dari apa saja yang mengancam kalian. Termasuk apa tadi? Termasuk informasi-informasi yang tidak layak kalian konsumsi di internet. Yang keempat adalah hak partisipasi. Jadi kalian ketika ada apa-apa boleh menyampaikan pendapat, boleh memberikan saran dengan cara yang sopan dan baik. Ya, kita lanjut. Tujuannya sederhana,
supaya kalian tetap aman, nyaman, dan terlindungi di dunia digital. Kenapa anak perlu dilindungi? Ada yang bisa jawab? Ayo sini ya yang bisa jawab. Saya mau yang cewek dulu, Kenapa perlu dilindungi? Sini dulu. Ya, namanya Kak siapa? Dia. Kak Zia. Dia. Kak Dia. Kelas berapa Kak Dia? Dia. Gia. Oh ya Kak Gia. Hah? KIA. KIA Kak Kia. Oh iya, maaf ya Kak Kia. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Kenapa perlu dilindungi? Kenapa? Anak-anak perlu dilindungi kenapa? Supaya anak-anak bisa Apa? Supaya nah, karena ada banyak bahaya. ada banyak tentang media di internet yang harus diapakan? Difilter. Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini kasih hadiah buat beli jajan, buat beli buku. Oh, langsung ditabung. Ya. Ya, kenapa harus dilindungi? Karena kalian belum siap secara fisik dan mentalnya untuk bisa memfilter apa saja yang kalian lihat. Ya, karena di situ akan banyak bahaya bersama. Ada konten yang tidak baik, gambar atau video yang tidak sesuai untuk anak-anak, ya. Kemudian di sini ada orang asing yang membahayakan kalian. Ya. Kemudian ada bullying online. Bisa di dalam internet juga ada. Ya, perundungan itu di dunia maya. Kemudian yang keempat, kalian bisa kecanduan HP. Ya. Jadi kalian harus dilindungi dari ini. Ya. Konten-konten yang tidak sesuai umur itu tidak boleh kalian lihat. Ketika kalian lihat, apa yang harus kalian lakukan? Menghapus, apa? Mematikan. Tutup mata, ya, tutup ganti yang lain, ya. Ganti video, boleh. Karena apa? Karena itu konten-konten yang tidak sesuai umur kalian itu seperti makanan. Ya, makanan orang dewasa itu yang pedes-pedes. Ada yang mau pedes di sini. Oh, pedes. Wah, suka pedes. Ya, seperti itu. Jadi makanan-makanan yang tidak sesuai, usaha kalian jangan dikonsumsi. Ya, waspada. Contoh bahaya di dunia digital. Chat dengan orang tak dikenal. Jadi kalau ada orang tidak dikenal itu menyapa, meminta kenalan, itu jangan dihiraukan, ya, dibiarkan saja. Apalagi ketemu dengan yang tidak kenal. Bisa berpura jadi teman, jangan mudah percaya. Kadang-kadang dia dewasa tapi ngakunya anak kecil. Ya, makanya harus berhati-hati. Konten tidak sesuai usia tadi. Banyak video tergambar yang tidak cocok untuk anak-anak. Hindari ya. Oke? Oke. Kemudian game berlebihan tadi. Banyak yang main game sampai 4 jam, 3 jam, bahkan sampai sore.
Main game terlalu lama bisa mengganggu belajar, tidur, kemudian kesehatan mata kalian. Ya, ini adalah batasan usia penggunaan internet. Ya, di bawah 13 tahun harus bersama orang tua. Ya, nanti ayah bundanya dikasih tahu ya, kalau kalian main HP harus didampingi orang tua. Di sini ada yang usianya 13 tahun, kakak-kakak? Nggak ada kan? Kelas 6 mana? Kelas 6? Nah, usianya berapa? 12. Jadi masih di sini ya. Boleh di dalam kuadran sini kalian harus bersama orang tua. Kalau 13 sampai 15 tetap harus diawasi. Ya, sampai dengan 15 masih harus diawasi. 16 tahun lebih usia kelas SMA itu boleh sedikit bebas, tapi tetap harus berhati-hati ya. Kakak-kakak kami, Ayah Zaki bersama sana itu ada Bunda Vera, ada Ayah Misbah. Kami beberapa kali menemukan kakak-kakak kalian usia 16 tahun itu menjadi korban kekerasan dari dunia online. Ya, bermacam-macam. Bermacam-macam, ada yang jadi korban dari orang asing, ada dari yang lain, banyak. Makanya kalian harus berhati-hati. Ya, ketika sudah lebih dari 16 tahun, sudah lebih dari 12, prinsipnya adalah tetap harus menjaga keamanan. Dan orang tua kalian harus betul-betul tahu apa yang kalian lakukan. Siapa yang membantu kita tetap aman? Orang tua. Yang belakang sini. Yuk, maju satu. Ini nih, sini. Mas, ya ayo, sini. Ayo. Iya kamu. Ayo sini. Nah, udah besar. Kelas berapa ini? Kelas 6. Namanya siapa? Saadi. Siapa? Saadi. Saadi. Nah, siapa yang bantu kita? Orang tua. Yang bantu mengaman kita? Orang Kok mati? Boleh mati ya? Tuh. Orang tua. Siapa lagi? Guru. Terus? Ini gambarnya orang tua, guru. Terus bawahnya lagi itu pemerintah, keluarga, orang tua, betul. Nah, di rumah. Kemudian guru, di sekolah, pemerintah, ya, aplikasi dan gamenya, ya, nggak apa-apa. Buat ditabung. Ya. Bah, kamu mau foto? Ya, teman-teman, yang membantu kita tetap aman itu adalah orang tua, guru, pemerintah, dan lain seperti kami, dan juga aplikasi atau gamenya. Makanya ada aplikasi atau gamenya itu ada usianya. Ini untuk berapa? Sebelum install, kalian bisa install sendiri nggak? Atau harus persetujuan orang tua? Ada yang bisa install sendiri. Ya, kalau sebelum menginstal boleh install sendiri, kalian lihat dulu aplikasi ini untuk usia berapa. Di situ ada usianya. Ada 3 tahun plus, ada 5 tahun plus, ada yang 13 tahun plus. Jadi kalau di bawah itu kalian jangan install ya.
Ya, kalian juga punya peran penting. Yang pertama adalah kalian pilih tontonan yang baik, tidak sembarang nonton. Ya, pilih konten yang sesuai usia dan bermanfaat. Jangan sembarangan klik. Ya, kliknya banyak, klik. Nanti kalian akan membahayakan diri kalian. Hindari tautan atau iklan yang mencurigakan. Sekali kalian klik itu iklan yang tidak sesuai, akan muncul terus. Setiap hari akan muncul terus, karena itu adalah dari algoritma. Jangan kasih data pribadi, ya. Harus dirahasiakan dari siapapun, apalagi dari orang yang tidak kita kenal. Aturan cerdas bermain internet. Jangan bicara dengan orang asing, siapapun itu, apalagi menyaru teman, mengaku teman, harus betul berhati-hati. Ketika ada orang asing menyapa kalian, segera lapor ke orang tuanya bahwa ada yang mengirim pesan kepada kalian. Jangan share data pribadi ya, nama, alamat, foto, dan informasi rahasia. Jangan suka kirim pap. Ada yang suka kirim pap di sini? Mana? Aku? Kamu? Oh. Ya, jangan suka kirim-kirim foto. Jangan percaya semua yang ada di internet. Banyak berita palsu dan tetap harus tanya orang tua. Betul enggak? Banyak berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak benar. Kemudian batasi waktu bermainnya, atur jadwalnya agar kalian tidak kecanduan internet, kecanduan game atau gadget. Lapor ke orang tua jika ada masalah. Segera cerita kepada orang tua atau gurunya. Ya, apa itu data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang ada pada kalian yang harus dijaga kerahasiaannya sebelum dibagikan. Jangan sembarangan ngasih tahu rumahnya di mana, sekolahnya di mana, pulang jam berapa. Itu jangan sembarangan dikasihkan ke orang. Apalagi foto kakak-kakak yang perempuan harus berhati-hati, ya. Banyak orang-orang yang berniat buruk di internet. Walaupun kalian, mohon maaf, masih kecil, ya. Banyak orang-orang yang jahat. Jadi jangan suka kirim foto apapun, ya. Apalagi kalau fotonya, mohon maaf, kakak-kakak sekarang kan pakai jilbab. Nanti apabila misal minta fotonya jilbabnya dicopot, jangan mau. Siapapun yang meminta, ya, siapapun yang meminta tidak boleh, ya, jangan diberikan. Jangan kebanyakan main HP, ya. HP memang seru, ya, memang asik main FF, main Roblox, ya, tapi harus dijaga waktunya. Banyak yang lebih menarik juga, bisa belajar, ya, belajar sebelum bermain, tunaikan tugasnya, ya. Jangan bermain dulu sebelum tugasnya selesai. Bisa main di luar, olahraga. Ada yang suka main sepak bola di sini? Oh, banyak yang suka main basket. Oh, keren, ya. Boleh main-main di luar, itu juga mengasihkan daripada main HP. Kemudian istirahat cukup, tidur cukup agar tubuhnya tetap sehat dan kuat. Karena banyak sudah ditemukan ketika sudah banyak main HP, matanya sakit, tangannya jadi kontrolnya kurang bagus. Ya, berapa lama boleh pakai gadget? Ya, tadi banyak ada yang menyampaikan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang los-losan sampai sore, ya. Kalau usianya
di bawah 18 bulan atau 1,5 tahun tidak direkomendasikan sama sekali bermain gadget. Nah, 2-5 tahun maksimal 1 jam sehari. Ya, kalian di mana? Kalian di sini 6-12 tahun. Maksimal adalah 2 jam sehari. Itu sudah maksimal, tidak boleh lebih. Nah, kalau 12-18 itu juga tetap maksimal 2 jam. Anak-anak maksimal 2 jam. Ini rekomendasi apa? Panduan berdasarkan rekomendasi WHO atau IDA-AI. Ada yang tahu WHO? Cewek kakak, sini. Ayo sini. Loh. WHO kelas 5, kelas 6, WHO apa? Sini. WHO tahu? Nggak kedengeran. Ya, WHO masa nggak tahu? Ya, sini. Siapa namanya? Azalea. Kak Zalea, kelas 4. Apa WHO? Badan Kesehatan Dunia. Ya, kepanjangannya apa? WHO, World Health Organisasi. Organization. Ya, nggak apa-apa. Badan Kesehatan Dunia milik PBB ya. Nah, boleh ditabung. Terima kasih. Ya, Masya Allah, jago karate. Nah, karate. Oh, taekwondo. AGS, apa ikut? Oh ya. Ya, batasannya adalah 2 jam sehari. Kalian harus tahu diri, jangan lebih dari 2 jam. Kalau ada masalah, jangan diam ya. Harus beritahu orang tua. Jangan dipendam sendiri. Ya, ayah dulu ada putranya temennya itu main HP, ternyata main game Mobile Legends. Ternyata dia di situ bermain dengan kelompok orang-orang dewasa yang sudah usianya lebih tapi mengaku seperti anak-anak. Ya, di situ dibully, diejek, dimaki-maki. Akhirnya gara-gara itu anaknya jadi, mohon maaf, jadi pemurung. Ya, kalian tidak boleh. Apapun yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan harus disampaikan ya. Ketika kalian sudah merasa sedih, merasa tidak nyaman, segera datang ke orang tua, ayah, bunda, aku kok merasa begini ya, aku kok merasa kurang nyaman ya, aku kok merasa sedih ya, segera cerita kepada orang tuanya. Kamu tidak sendirian, banyak orang tua, orang dewasa yang akan membantu kalian. Cerita ke orang tua pasti akan membantu kalian. Cerita kepada guru juga akan bisa membantu mencarikan solusi. Nah, internet itu seperti pisau, tadi disampaikan sama Ustazah Yuni ya. Bisa bermanfaat, juga bisa membahayakan. Jadi harus tahu betul-betul, makanya perlu pengawasan dari orang tua. Jadi seperti pisau. Pisau kalau dipegang oleh perampok bisa digunakan untuk menodong, bisa mengancam. Tapi ketika pisau dipegang oleh seorang chef, bisa digunakan memotong daging, digunakan untuk memotong sayur ya, bisa bermanfaat. Jadi semua tergantung kalian. Yuk, janji anak cerdas digital. Bareng-bareng ya, kita ucapkan ya, nanti ada ikrar sendiri. Ini anak-anak. 1, pakai internet dengan bijak. Ya, gunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat. Kemudian mendengarkan orang tua, ya. Kemudian mematuhi bapak, ibu, guru, ustadz, ustadzah.
tidak membuka hal yang buruk atau yang tidak pantas kalian lihat. Hindari konten yang tidak baik dan tidak sesuai usia. Ya, kalau mau misalkan ada yang suka buka YouTube, angkat tangan. Oh, bukanya YouTube Kids ya, jangan YouTube yang dewasa, YouTube yang umum. Kalian adalah generasi digital. Gunakan internet untuk masa depan kalian. Ya, jadilah pengguna internet yang bijak, aman dan bertanggung jawab. Ya. Sudah 30 menit insya Allah. Ada yang ditanyakan kakak-kakak? Tidak ada. Yang bertanya kasih hadiah nanti. Apa? Tidak ada? Pas? Pas? Ya, pas. Kalau sudah pas, kami kembali kepada Ustazah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari Bapak Ibu narasumber ya nih kan. Semuanya tadi masih 5 ya. Iya. Semuanya tadi gak ditanya gitu. Gak ada yang kepo apa. Jalan. Oh ya. Nah Mbak Alia, tadi denger kan ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zaki tadi. Kira-kira apa hal yang paling kamu ingat? Ingat banget Us, katanya kita ini anak yang masih di bawah umur 16. Kalau mau main internet harus lapor ayah bunda dulu, harus izin. Nah betul banget, kita harus izin kepada ayah dan bunda di rumah. Karena apa? HP yang kalian punya itu yang beli siapa? Orang tua. Pakai uangnya siapa? Pakai uangnya dari orang tua, berarti itu masih hak miliknya orang tua. Kalau mau pakai izin dulu. Terus baik nih ya. Ini nih, ternyata ada yang masih melirik-lirik, ada 5 hadiah di sini. Ustazah Esti akan bagi untuk teman-teman yang belum dapat ini ya. Oke, ada pertanyaan singkat, nanti langsung 5 orang maju ke depan untuk menjawab gitu ya. Bisa kan? Bisa? Izin bagi hadiah dulu ya, Kak ya. Syaratnya apa? Yang paling bawah. Syaratnya harus bisa jawab pertanyaan dari kami. Ayo Us, kasih pertanyaan pertamanya. Oke, pertanyaan pertamanya ini tadi gampang banget Kak, ya kan? Langsung saja nanti. Kita ini usianya masih muda ya kan? Berapa batas usia maksimal kalau kita disebut remaja? Turun tangan dulu. Aku hitung sampai 3 nih. Kalau yang kata mas belum angka 3 nanti dis ya. 1, 2, 3. Mak, bareng deh. Siapa nih? Ustaz Sultan tuh yang pada belakang tuh. Oh itu ya, maju naik, berdiri. Langsung maju ke depan. Siapa toh? Ustaz Sultan. Kenzi, Kenzi pertanyaan pertama. Oke. Siapa yang tahu 3 jenis aplikasi dengan resiko ABC apa? Oke, tadi resikonya apa? Resiko yang pertanyaannya rendah dan apa? Ayo naik. Angkat tangan. Siapa yang cowok itu? Siapa? Cowok. Siapa? Mas siapa ini? Ini. Yang dekatnya baju olahraga nih, Mas siapa nih? Bisa jawab? Bisa jawab. Ayo berdiri.
Berdiri, berdiri. Ayo berdiri, maju ke depan. Oke. Sekarang yang cewek ini ya. Sebutkan satu hak daripada anak yang ada di dunia. Ayo, iya nih aku nih. Nih baju ke depan nih. Terus, tiga dulu deh. Apa? Aku jawabannya apa? Usia berapa? 18, betul. Yang kedua, resikonya apa? Resiko rendah, Tinggi. terus sedang. Sedang. Udah, 3 aja. Rendah, sedang, sama tinggi. Sip, betul sekali. Hak anak apa nih? Hidup. Hidup doang. Oke, berikutnya. Ini udah bener nih. Berikutnya, hak apa lagi Kak? 1, 2, 3, angkat tangan. Duluan, iya. Sini, ayo maju ke depan. Hak apa Kak? Waduh, ini pasti nyatet ini tadi sih, bener. Kurang satu lagi, pertanyaannya adalah siapakah nama daripada narasumber kita hari ini? Yang paling mana tadi? Ini, ayo Kak. Nama lengkap lo ya? Nama lengkap lo ya? Siapa nih? Bisa, ayo sini, bisa. Siapa Dik? Zamani. Ada kan? Bapak? Iya, betul dong Pak Zaki Zamani dong Bapak. Lah, oke. Mungkin nih hadiahnya nih ya Kak ya. Nih. Cewek. Nih Kak. Nah. Nih. Oke. Nah. Sip, semuanya sudah foto ya? Foto dulu, lihat ke Ustadz itu, lihat Ustadz Ananta, ya kan? 1, 2, 3, senyum. Sip. Oke, silakan kembali. Alhamdulillah seru ya sesi hadiahnya. Tapi hadiah yang paling utama yaitu ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini. Sekarang kita akan memasuki prosesi yang paling khidmat. Teman-teman, ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Pinnya disiapkan. Kita akan memakai pin kader tunas digital. Artinya, kita semua sekarang adalah penjaga keamanan internet di sekolah kita. Nah, untuk itu beberapa perwakilan boleh maju ya. Ini Mbak Lula nih maju nih satu, yang cowok satu ke depan. Nih Mas Arya deh, Mas Aryo. Ya, oh Mas Aryo. Ya berdua begini. Sip. Pinnya mana saya? Ini. Iya, jangan dipasang dulu kali. Penggarisnya boleh boleh disimpan dahulu. Untuk itu kami mohon kesediaannya dari Kepala Sekolah kita Ibu Sri Wahyuni NPD untuk secara simbolis menyematkan PIN kepada perwakilan delegasi siswa. Kepada beliau disilakan. Ya. Satunya Pak Zaki gimana? Oh iya. Untuk yang siswa laki-laki kami mohon izin kepada Bapak Zaki untuk bisa agak sini. Oh sini, agak sini Kak. Sini geser kanan. Nah. Untuk bisa menyematkan PIN ya, tanda kepada ini para kadir nih, perwakilan jenjang atas dan kelas bawah. Pinnya ditarik nih Bapak Zaki dulu Kak. Iya. Dipasang di dada sebelah kanan. Iya. Dada kiri. Kan dada kirinya ini nanti. Nutupi nanti, oke.
Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Zaki dan Ustazah Yuni. Nah sekarang ini tolong diperhatikan, Mbak Alia akan memandu kita untuk membacakan ikrar tunas digital ya. Siap-siap? Teman-teman ayo. Nah, sekarang pegang pinnya. Pinnya dipegang mas sebelah kanan deh. Letakkan tangan kanan di dada kiri. Ini. Kita ucapkan ikrar qadar bersama-sama. Dibaca ya di depan sini ya teman-teman ya, ada di layar. Kita membaca ikrar bersama-sama. Bismillah. Ikrar tunas digital. Ikrar qadar tunas digital SD Plus Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Qadar Tunas Digital SD Plus Rahmat berjanji 1. Menjaga mata, menjaga hati, hanya akan melihat konten yang baik, jujur, dan bermanfaat. 2. Bijak berperangkat, pintar mengatur waktu, akan membatasi waktu menggunakan gadget, demi belajar, ibadah, dan istirahat yang cukup. 3. Santun berbahasa, menebarkan kebaikan, tidak akan menyakiti teman di dunia maya, dan selalu berkata yang sopan. 4. Patuh orang tua, taat aturan, akan selalu meminta izin dan mengikuti arahan orang tua serta guru dalam berinternet. Kami Qadar Tunas Digital siap belajar, siap berkarya, siap menjaga masa depan. Masya Allah, merinding dengar suara teman-teman semua. Baik ya, dengan ini acara sosialisasi Safe Zone resmi kita tutup. Tapi jangan bubar dulu teman-teman. Kita mau foto bareng kepala sekolah, Bapak Ibu dari DP 3KB. Oke, betul ya. Untuk itu tim dokumentasi kami persilakan untuk mengambil posisi. Enaknya gimana ya? Backgroundnya anak-anak gitu ya. Oke, kami persilahkan Bapak Zaki, Ustazah Yuni untuk mengambil posisi di sebelah sini. Oh ya. Oke. Untuk Ustazah di depan dulu, nanti saya sampaikan. Bapak, ini ada sedikit tanda kita sudah pernah bersilaturahmi. Oh iya. Monggo nanti fotonya bisa 2 kali kiri dan kanan. Ayo sini ya. Bu, monggo. Supaya balance. Oke, anak-anaknya udah ke foto, Gus? Oh iya, anak-anak sudah ke foto belum belakang nih? Anak-anak belakang udah ke foto. Oh iya, yuk kita foto bareng bersama-sama. Ya, ikuti aba-aba ya semuanya, mengarah matanya ke Ustadz Habib. Kita merapat. Ustadz-ustadzah mau dibantu anak-anaknya untuk bisa merapat. Center. Tangan kanannya begini ya, tangan kanannya diangkat ini. Mau maju nih, maju. Saya sini, maju.
supaya bisa kelihatan ini frame semua. Ustadz Ustadzah juga kami persilahkan untuk ikut berbaur bersama anak-anak nih, kader-kader baru kita. Nah, akhirnya kita punya kader Tunas Digital ya. Yang belakang, oke, maju. Nah, sip. Maju. Ke tengah. Oke. Oke, ada kamera semua. Tangan kanan. 2, 3. Tangannya gini, tangannya lepas. Oke. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Pak Zaki. Oke, teman-teman, sebelum kembali nanti di sana bisa bareng-bareng dengan ustadz-ustadzahnya ya kalau kembali ya. Oke, acara Ustadzah SD Ulu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu narasumber dan teman-teman hebat semua. Sampai jumpa di perpustakaan dan digital corner sekolah kita ya. 1, 2, 3. Safe Zone SD Plus Rahmat, bijak digital, selamatkan generasi tunas. Wassalamualaikum warahmatullahi